Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan alhamdulillah wa syukurillah, tidak kata yang paling utama dan paling pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji hanya milik Allah yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita, sehingga setiap pagi kita selalu diingatkan dengan surat Ar-Rahman, ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dengan nikmat manakah yang engkau telah dustakan. Begitu banyak dalam surat Ar-Rahman nikmat-nikmat Allah yang sudah disebutkan dalam surat ini, yang mudah-mudahan kita bisa mentadabburinya, membaca terjemahannya minimal, kemudian bisa menghayatinya makna demi makna, dan kebersyukuran inilah yang selalu kita harus rasakan setiap hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu dijanjikan oleh Allah akan ditambahkan nikmatnya. Sedangkan orang yang kufur terhadap nikmat, sebutkan dalam Al-Quran, Inna azabila syadid, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar azabku gitu kepada orang yang tidak mau bersyukur. Dan begitu kita rasakan betapa keluarga yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan bersama dalam rumah gitu ya. Kenikmatan untuk berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Itu adalah sebuah kenikmatan yang tiada taranya tentunya, ya, dibanding kenikmatan kenikmatan lainnya. Justru itulah kenikmatan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang selalu kita eh, dicas setiap hari, ya, terutama di hari Senin Selasa ini memang eh, momentum bagi kita sendiri untuk bisa mengevaluasi diri kita dan keluarga kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, bagaimana cara kita membangun sebuah keluarga, membangun hubungan yang baik dengan pasangan kita. Ini salah satu tema-tema yang selalu diangkat dalam kajian parenting bersama Bapak Haikal. Dan di pagi ini masih tema tentang rumah, ya. Karena dalam surat An-Nahl ayat 80, seperti yang saya share eh, di undangan kajian, bahwa Allah sudah menciptakan min buyutikum sakana, ya. Dari rumah-rumah kalian itu adalah sakana sebagai tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal untuk beristirahat. Dan inilah satu fitrah yang sudah Allah berikan kepada kita, kenikmatan rumah, ya, yang eh, ketika ditempati dengan penuh rasa eh, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi larangannya, maka di sanalah akan tumbuh sebuah rumah yang sakanan, tempat tinggal yang nyaman, kemudian eh, rumah yang bermakna juga majazi, sebuah rumah tangga yang kita harapkan, rumah tangga yang selalu dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanjatkan puja-puji, tentu salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudahan kita termasuk orang-orang yang juga mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga nanti kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan tentu tidak hanya syafaat, ya, bisa berjumpa dengan beliau, bisa sekali beranjang sana dengan orang-orang soleh gitu ya, di surga yang eh, paling tinggi. Tentu itu adalah kenikmatan yang insya Allah kita, mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa juga merasakan hal yang sama, ya. Harapan untuk bisa nanti merasakan baitan fil jannah, rumah di surga. Dan dimulai tentunya bukan dimulai dari dunia, ya.
Karena baitan fil jannah itu dimulai dengan baitan fil ard, rumah di bumi, yang salah satunya ya rumah-rumah kita ini yang kita sinari dengan ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillah Pak B sudah hadir Siap, bersama kita. maafkan. Dan ya baik, kemarin kita masih mengulas, insya Allah akan mengulas panjang tentang bagaimana kita membangun sebuah rumah, kemudian ada sebuah cita-cita besar yang kita harapkan dari membangun rumah ini. Salah satunya dalam hal cita-cita itu atau visualisasi yang selalu Babe apa namanya ajarkan kepada kita ya. Baik. Berhusnuzon sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua cita-cita yang kita inginkan itu bisa berhasil gitu ya. Doa-doa kita akan dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan diharapkan, ini gimana nih Beh, gitu ya. Baik. Seperti yang pertanyaan dari Mas Selos pada kajian kemarin. Ya. Oleh Tafadhol Mashkura Beh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Khalis. Untuk mengingatkan kembali supaya tidak lari daripada topik kita. Hari ini saya sedang persiapan dengan komputernya. Mudah-mudahan tidak terjadi hambatan apapun. Lancar semuanya. Aman, tentram semuanya. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Bismillah. Ini stop video, ini join. Iya, kepada Bang siapa admin? Bang Nandar. Bang Nandar. Saya masuk dengan dua ini ya. Mohon yang Haikal Hasan itu diberi akses untuk sharing, diberi akses untuk untuk menampilkan apa yang akan saya tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sahabat sekalian. Kemarin saya sudah menyampaikan dan saya pelakunya. Ya. Jarang sekali saya berkata-kata, jarang sekali saya berbicara, bahkan hampir tidak pernah saya berbicara yang tidak saya belum lakukan. Gitu ya. Bahkan mungkin hampir mustahil lah saya ngomong sesuatu yang tidak saya jalani lebih dulu. Mungkin itu perbedaannya saya dengan beberapa sahabat yang lain. Saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan guru, bukan. Cuman kalau saya orang yang mempraktekkan Al-Quran dan hadis, sepanjang saya bisa, iya. Kemudian saya orang yang banyak membaca, alhamdulillah, insya Allah iya. Gitu. Dan saya orang yang cukup, insya Allah, bergelut dalam bidang dakwah sejak tahun 80-an, iya.
gitu. Tapi ulama bukan, kiai bukan, guru bukan. Ya, saya ingat banget tahun 80-an sudah demo untuk meminta kepala sekolah kami membolehkan jilbab untuk salah seorang teman kami yang diskors, namanya Dede. Ya, teman kami pakai jilbab diskors. Nih yang muda-muda nih, yang hadir hari ini yang muda-muda, ya yang saya tidak kenal satu persatu umurnya. Ya. Tahun 80-an itu pakai jilbab itu diusir dari sekolah. Nggak ada orang pakai jilbab tahun 80-an itu nggak ada. Ya. Tahun-tahun segitu tuh tahun-tahun rawan. Orang pakai jilbab langsung dipecat gitu. Dan pada waktu itu saya sudah turun, udah demo. Udah demo, udah menyuarakan dan sudah mulai dakwah lah begitu ya. Ketika azas tunggal diberlakukan, saya langsung ceramah di mana-mana. Ya, azas itu Islam, Pancasila itu falsafah bangsa. Dipanggil saya sama Laksus pernah SMA. Dipanggil saya sama Pas Pampres pernah SMA. What I'm saying, yang saya maksudkan di awal ini adalah kita ini orang pergerakan gitu. Kita ini orang yang bergelut dalam bidang dakwah seumur hidup kami gitu. Tahun 84 membangun yayasan. Belum ada nama yayasannya, belum legal, tapi sudah punya yayasannya. Yaitu Yayasan Amalina Qurani untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran. Itu SMP. Ya, dan mulai SMA lanjut alhamdulillah, summa alhamdulillah sampai sekarang. Ya Allah, jangan hapus amalan ini ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, hanya untuk itibar dan pelajaran semata ya Allah ya Rabbi. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Hadirin, maka itu saya ingin menyampaikan sekali lagi, saya sebagai pelakunya. Kalau saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian di sini kemarin, coba deh Anda sia-siakan keluargamu. Pasti hidupmu berantakan. Gitu. Karena banyak banget teman-teman yang saya alami seperti itu. Begitu kurang rasa cinta, seiring dengan kurangnya rasa cinta, believe it or not, seiring berkurangnya rezeki. Gitu loh. Seiring dengan penuh rasa cinta dan sayang, maka seiring itu pula dengan penuh dengan rezeki yang berlimpah. Ketika kita memuliakan istri, anak, maka orang di luar tuh memuliakan kita. Ketika kita menyepelekan mereka, maka kita pun disepelekan oleh orang-orang di luar. Maka itu saya bilang kepada Mas Kholis, ya bermula semua dari keluarga gitu loh. Dan saya sampaikan kepada teman-teman di sini, ya dari sana semua bermula. Nah, kesananya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola. Ada suami istri yang bercerai. Yuk, ya, nggak ada masalah gitu loh. Apakah itu kehinaan? No, 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 no. Itu bukan kehinaan, saudara. Jangan-jangan itu sebuah perbaikan. Yes. Oke. Jangan-jangan itu sebuah perbaikan. Dengan yang itu, nggak bisa beribadah dengan tenang. Gitu. Tuh dia tuh katanya dikeluarin tuh ya dia ya. Ya. Benar dia ya. Diusir, diancam dikeluarin. Ya Allah, betul 81. Oh, makasih Allah. SMA. Oh, Bu Dia. Iya, Bu Dia. Coba kita satu sekolah, Bu Dia. Saya yang bela. Saya demo waktu itu ya. Balik lagi ya. Jadi, eh, kita pelaku gitu. Kita menyaksikan betul-betul gitu. Kalaupun kita tidak pelaku, orang-orang di sekitar kita yang mengadu kepada kita menjadi saksi bahwa kejadian ini begini, begini, begitu, begitu adalah sebuah kejadian yang memang terjadi dan apa ya?
Ya, dan it happen gitu loh. Lalu saya bilang sama teman-teman, yuk ajak semua keluarga untuk visualisasi, untuk ini, untuk ini. Karena memang saya melakukannya gitu loh. Itu menjadi andalan kami itu gitu loh. Bahkan memiliki rumah dan mobil dan barang-barang gitu loh. Andalan kami itu ya visualisasi. Ya tentu doa, sholat, jangan disebut lagi. Itu udah pasti mutlak gitu ya. Mutlak. Akhlak yang baik kepada orang, bersedekah tiap hari, mutlak. Itu standar, itu basic ya. Super ya. Going back to super basic. Prepare and fix your super basic, istilah saya. Ya. Kembali dan persiapkan kembali semuanya. Nah, saya coba putar nih, screen-nya saya coba putar supaya teman-teman lihat yang di depan mata kepala nih. Nggak kelihatan. Oh, jadi kena buram ya. Jadi buram ya. Jadi buram. Tapi kelihatan lah kalau nggak buram ya. All of book, 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 all of book. Book, 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 gitu ya. Karena syarat bahagia itu ilmu, syarat bahagia dunia itu ilmu, syarat bahagia akhirat itu ilmu, syarat bahagia dunia akhirat juga ilmu. Gitu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Salah satu yang ingin saya tampilkan, ini udah saya siapin. Dari kemarin saya lagi baca, mengulang-ulang buku ini. Ya, international bestseller, Michael J. Lucier, The Law of Attraction. Memberikan perhatian kepada hasrat itu adalah salah satu pemasti pencapaiannya. Memberi perhatian kepada hasrat. Memberi perhatian kepada hasrat. Memberi perhatian kepada hasrat. Memberi perhatian kepada hasrat kan namanya istiqomah. Namanya sungguh-sungguh. Ya, memberi perhatian kepada keinginanmu. Ya kalau nggak punya keinginan yang jelas, bagaimana ceritanya? Keinginannya nggak jelas gitu. Gimana ya menggunakan kalimatnya ya? eh Keinginannya harus tertulis, bukan sebuah hampa, bukan sebuah khayalan, ada tanggal bulan tahunnya, tapi dibuat gantung. Biarkan 1%-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sebentar, saya kok lari ke sana lagi karena ingin menjawab pertanyaan Mas Kholis, Mbak Selo yang kemarin, yang tadi diingatkan Mas Kholis. Sebelum itu saya balik lagi dulu ya. Kita fokusnya lagi keluarga soalnya ya. Nah, iya terima kasih. Memberi perhatian kepada hasrat untuk punya harapan adalah pemasti pencapaian. Ya. Gini, eh baiti jannati, rumahku surgaku. Waqarna fi buyutahunna. Kalau Mas Kholis mencantumkan ayat apa ayatnya Mas Kholis itu ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakinah. Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu tempat tinggal yang menyamankan, ya, yang menenteramkan. Nah, itulah sebabnya kesimpulan saya berdasarkan pengalaman lari kepada bagaimana kau memperlakukan orang rumah, maka orang luar begitu memperlakukanmu. Saya ulangi, ya. Bagaimana kamu memperlakukan orang-orang rumah, maka di luar begitulah orang-orang memperlakukan kamu. Mirroringnya di situ, cerminnya itu di situ. Maka lagi-lagi dalam MKI yang saya hormati ini teman-teman sekalian, cobalah Anda, seperti saya udah pernah tantang kan Anda kan, coba bahagiakan dan lihat dampak rezekinya kepada kamu, baik kepala rumah tangga. Coba pusatkan perhatian untuk pemuasan anggota keluargamu. Pusatkan perhatian itu.
gue mesti begini, gue mesti begini. Pusatkan sampai keluargamu merasakan kepuasan atas perlakuanmu. Lalu kau perhatikan hasilnya, apa yang terjadi, gitu. Ya, Eh, ketika kita berusaha untuk memuaskan, memberikan perhatian kepada hasrat apa yang mereka inginkan, percayalah, pada detik itu Allah berikan kemampuan untuk itu. Karena hakikatnya mereka adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sampaikan di depan saksi semuanya, saya terima nikahnya dan kawinnya, saya akan puaskan kehidupannya. Saya akan jalankan. Ya Allah, inilah amanah yang kau berikan kepadaku. Maka akan aku berikan kebahagiaan untuk mereka. Dan klop dengan hadis Nabi, khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. 1 dirham kau sedekahkan untuk di jalan Allah. 1 dirham kau gunakan untuk kuda-kuda di jalan jihad. 1 dirham kau gunakan untuk keluargamu. Maka lebih besar pahalanya 1 dirham yang kau gunakan untuk keluargamu. Ini komparasi. Bukan berarti nggak usah bersedekah buat keluarga aja deh. Nggak bisa begitu. Ini komparasi. Ini perbandingan. Perbandingan pahala. Ya. Perbandingan pahala yang terbesar ketika untuk keluarga. Perbandingan iman yang paling sempurna ternyata keluarga. Kesempurnaan separuh daripada seluruh agama itu adalah keluarga. Itulah sebabnya ada Majelis Keluarga Indonesia. Masuk tuh barang. Masuk Ya. tuh barang. Ya, maka ini harus jadi besar, paling besar, terbesar dari semua komunitas yang ada. Kalau ternyata tidak, ada yang salah dari kita-kita yang mengelolanya. Ya, ada yang kurang pas dari kita-kita dalam mengelolanya. Tapi grow kita lihat untuk ke arah sana, insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, apabila justru terjadi hambatannya di keluarga, kayak gimana? Ya, apa boleh buat? Gitu loh. Saya mengamati, menyaksikan, ada yang nggak bisa diajak kompromi. Sehingga harus dilakukan suatu pemisahan hubungan. It doesn't matter. Nggak ada masalah itu. Sah-sah saja. Toh, dengannya justru menghambat. Nggak ada masalah. Tetapi, di balik itu semua, ada sedikit ketidakmampuan kita yang mesti kita akui, sujud di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, maafkan ya Allah. Aku telah gagal. Izinkan aku mengulang kembali ya Allah dengan amanah yang telah kau berikan kepada aku. Itu keren. Betul-betul keren. Karena itu teman-teman sekalian, ya, Majelis Keluarga Indonesia hadir untuk itu. Hadir di situ untuk itu dan untuk kemajuan semua. Karena itu sekali lagi, saya tekankan, saya garis bawahi dan distabilo. Bagaimana orang di luar memperlakukanmu, itulah cerminan kau memperlakukan keluarga. Sudah dapat itu message dari kemarin. Sekarang message berikutnya adalah, yuk bina, arahkan, bangun, menjadi indah sekali. Menjadi harmonis sekali. Menjadi perfect sekali. Dalam perjalanannya, satukan visi, satukan pikiran, satukan langkah, satukan niat, satukan hasrat, dan beri perhatian untuk itu semua. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah semua pada talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada yang tidak sejalan, tidak seharapan, tidak sevisi, dan beda dengan visualisasi, apa yang mesti kita lakukan? Nah, dari situ kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka satu file. Oke. Coretan di dinding membuat resah. Resah kaum pencoret mungkin ingin tampil.
tapi lebih resah pembaca coretannya. Oh, bagus banget tuh kalimat. Baik, teman-teman sekalian, yang saya hormati, yang saya muliakan, picture, the cover, video, kompro, desain, desktop. Where is it? Astaghfirullahaladzim. Sudah dipindahkan. Ya Rabbana wa'afu anna wa muhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'afu anna wa muhul ladzi kana minna. Mana ya? Sebentar ya, kunci rezeki. Uh, Allahu Akbar. Wait. Allahu Akbar. Kenapa ayat ya? Kemarin ayat udah disiapin. Biasa begitu tuh. Nggak dicari nongol, dicari nggak ada. Biasa itu. Gunting juga di rumah gitu kan. Dicari nggak ada. Nggak dicari ada. Dibutuhkan nggak bakal ketemu. Nggak dibutuhkan nongol sendiri. Ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Rabb, kenapa nggak ada? Mungkin searching bintang titik MP. Ya, biarkan dia mencari. Biarkan dia mencari. Saya fokus dengan di sini. Di kemarin diajarin di paling ujung apa ya? Apa ya? Security. Yang buat ganti background di belakang apa Pak? Share buat berbagi. Record. White boa apa itu? Whiteboard. More latar background Oh, background. Di mana? di more. Di more adanya cuma background dan efek. Iya, blurnya saya mau hilangin. Berarti non. Ya non. Makasih, Bre. Ini yang saya mau show tadi gitu. Gitu ya, selalu ada di setiap sisi kita itu. Ya, sampai ke ujung-ujung. Nah, itu siapa, Babe? Itu istri. Oh, masih kecil lucu nggak? Mana lagi sih? Larinya. Oh ini sorry. Maaf ya, saya instan mulu, serba instan, serba disajiin sama orang. Giliran operasional sendiri agak ribet. Oke, baik. Buktiin ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, buktiin bahwa ketika kau hinakan keluargamu, apa yang terjadi pada dirimu, di lingkunganmu, apa yang terjadi? Bukti ini serem banget, Ustadz. Iya, kalau gitu dibalik. Kalau gitu, cobalah muliakan mereka, penuhi keinginannya, dan perhatiin apa yang terjadi pula dalam lingkunganmu. Semua akan kembali kepada dirimu. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Tolong dicari itu ayatnya, Mas Kholis. Saya apal aja, nggak lupa tempatnya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Dan kalau kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu pun akan kembali kepada dirimu. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang, kalau kamu berbuat sesuatu itu akan kembali kepada dirimu, ya memang begitu. Ya,
Barang siapa yang berbuat baik, maka berbuat baik itu akan kembali kepada dirimu. Barang siapa yang berbuat jahat pun itu akan kembali kepada dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Nah, karena dari itu teman-teman sekalian, perhatiin ya, perhatiin tentang eh, dalil yang mengucapkan sebaik-baik kalian itu yang paling baik dengan keluarga, akhlak terbaik itu adalah akhlak kepada keluarga, sedekah paling tinggi pahalanya sedekah kepada keluarga, dihubungkan lagi dengan itu semua, Anda akan menemukannya. Saya berharap bahwa jangan sekali-kali, oke, oh iya ini udah ya, udah bye bye, assalamualaikum, leave, terus hilang, push, lengkap dengan semua aktivitas dan kesibukannya masing-masing. Terima kasih Bu ya, Bu Darmi. Nggak begitu, nggak begitu. Maka Anda nggak akan mendapatkan manfaat apapun dari bagus atau jeleknya pertemuan ini semua. Manfaat itu hanya terjadi buat orang-orang yang terus menggali. Manfaat itu hanya terjadi buat orang-orang yang terus mengupayakan. Manfaat itu hanya terjadi kepada orang-orang yang terus berupaya mencari dan mengujinya. Sehingga datanglah satu keyakinan yang mutlak. Ya. Keyakinan itulah yang berawal dan berasal dari experience. Jadi you must feel the experience. Mulailah dari sesuatu yang kecil, yang gampang, yang sederhana. Saya membuat challenge. Coba apa yang Anda inginkan, hasratkan, yang kecil, yang sederhana, yang gampang. Lalu Anda fokus ke sana. Lalu Anda visualisasikan di sana. Gitu. Coba, saya tes nih. Berkali-kali saya sudah. Berkali-kali. Ya, berkali-kali. Dan sekarang sedang mengupayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Nggak gampang. Nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang di dunia ini. Makan aja kudu nelan. Nggak ada yang gampang di dunia ini. Ya harus repeat, repeat, dan repetition. Karena itu teman-teman sekalian, ketika hasrat kita gagal dalam mencapai, apa yang mesti kita lakukan? Jawabannya adalah, ini sulit saya menemukannya. Dan isinya begini semua, lihat. Kalau mesti diuji coba, berapa banyak? Saya nggak tahu nih. Kemarin sih bisa gitu loh. Masa tampilannya begini semua? Tuh. Ya, harusnya itu tampilannya nggak begini. Harusnya tuh ada, pasti udah kelihatan gitu. Kenapa ini tampilannya cuma logo? Ada yang bisa bantu saya nggak? Masa cuma satu? Tuh. 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 Harusnya tuh tampilannya itu, tuh. Semua videonya saya kan jadi bingung. Taruhnya di mana? Maaf. Ya. Bingung kan lo? Bingung, cuma satu dua yang bisa ditampil. Padahal kalau diklik ada video itu. Ada video itu misalnya diklik. Tapi gimana saya mesti coba satu persatu? Tuh, ada kan? Ada videonya semua. Cuman gimana harus diklik satu persatu gitu loh. Ini bagus nih, padahal banyak sekali saya sudah buat, tapi ini suaranya di mana lagi? Baik, apa belum? Terus bawah aja nggak apa-apa. Iya, belum. Oh ya, baik. Oh, nggak tercapai nih. Bagaimana? Apa yang salah ini? Kalau di buku teori penemunya, kalau di penemunya si Michael D. Lucier, walaupun sekali lagi ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala ya, cuman disampaikan oleh banyak orang, ternyata dia yang paling paling terstruktur dan sistematis, ya. Oke.
Hmm? Oke ya, dengerin ya. Ketika gagal dalam pemenuhan itu, tanya sekali lagi, apakah menimbulkan getaran nggak? Bagi dia begitu, menimbulkan getaran nggak? Bagi kita di sini ya adalah surat Al-Anfal ayat 2. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja disebut beriman kepada Allah itu kalau hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Sampai di situ ya. Ini penting ya. Penting. Perhatiin, perhatiin, perhatiin. Disebut beriman kepada Allah kalau hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Oke, sekarang kita ganti ya. Iman dengan yakin ya. Dia betul-betul yakin dengan Allah kalau hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Sampai di situ masih masuk ya. Oke. Sekarang berikutnya lihat. Dengan teorinya si Michael Jelusier ini. Hasratmu itu harus menimbulkan getaran. Keinginanmu. Kau yakin dengan keinginanmu ketika disebut keinginanmu, hatimu bergetar. Kan sama. Ini kan ayat gitu loh. Ini kan ayat. Di kita kias. Kau benar-benar cinta kepada Rasul. Apabila disebut namanya Muhammad. Hatimu bergetar dan berselawat. Cintamu pasti palsu. Ketika mendengar namanya, kau biasa-biasa aja. Keyakinanmu pasti belum sampai kepada tahap yang baik. Ketika disebut nama Allah, biasa aja, nggak datar gitu loh. Kayak kau menyebut komputer, laptop, meja, kursi, gitu. Oke, balik lagi. Maka, yang kau visualisasikan itu, sanggup nggak menimbulkan getaran di hatimu? Kalau enggak, koreksi. Koreksi. Sampai di sini disebut, getaran apa yang timbul saat berkata marketing, makan, macet, malpraktek, masuk kerja, main-main. Getar ada nggak ketika saya membicarakan keinginan itu? Bergetar nggak ketika saya melihat orang yang saya sukai? Bergetar nggak ketika saya menghayalkan cita-cita saya? Bergetar nggak ketika saya mencoba menggambarkan keinginan saya itu telah terwujud di depan mata? Bergetar nggak ketika saya memvisualisasikan udah tercapai di tangan saya? Bergetar nggak ketika saya menerima sesuatu? Bergetar nggak ketika saya menolak sesuatu? Bergetar nggak ketika saya mengeluhkan sesuatu? Bergetar nggak ketika saya mencerminkan sesuatu? Bergetar nggak ketika saya mengingat sesuatu yang positif? Bergetar nggak ketika saya mengingat sesuatu yang negatif? Bergetar nggak ketika kita mengamati sesuatu yang positif? Bergetar nggak kita mengamati sesuatu yang negatif? Bergetar nggak ketika saya berandai-andai memiliki apa yang saya harapkan? Bergetar nggak ketika saya berdoa kepada Allah untuk mewujudkan harapan-harapan saya? Bergetar nggak ketika saya mensyukuri segala sesuatu? Sampai dibuatkan detail seperti itu. Artinya kita dituntun untuk mewujudkan itu. Ternyata konsep getaran ini kita kenal dalam Islam. Hakul yakin, ainul yakin. Lah kok bisa ya? Dia yang nggak pernah baca Al-Quran, kok bisa begini? Jawabannya adalah karena ini umum, karena ini sunatullah. Rhonda Byrne di bukunya yang berjudul The Secret, sampai ditulis buku itu The Secret, yang ternyata dia bilang ini nggak secret. Justru dibikin The Secret biar timbul apa hasrat untuk orang memilikinya dan membacanya. Ya. Karena dia pengen berguna besar buat orang lain. So, teman-teman sekalian, kebanyakan penegasan itu
tidak menciptakan efek yang diinginkan. Ini sayang banget saya punya videonya tapi nggak ada. Saya cari begitu banyak nih, saya nggak bisa menandai ya. Sehingga saya bacakan aja. Nah, teman-temanku, sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, gimana ya ketika kita mau bikin seminar, saya deh mau bikin seminar. Ketika saya berkata, apa ya? Ah, itu aja deh. Ah, boleh juga sih. Bagus lah kira-kira. Ya, kita lihat aja. Yang kayak gitu tuh nggak bakal berhasil. Mendingan dibatalin aja deh beneran. Ya, ketika memenuhi semua hasrat, kepengen banget. Dan salah satunya yang saya kepengen itu adalah mohon MKI mewujudkan sebuah seminar akbar. Bentar. Tuh, dia begitu tuh laptopnya nih. Kalau udah dibuka dia ngambek nih. Jalan sendiri. Tuh, jalan sendiri semua. Ya. Kenapa ya? Kenapa sini? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Allahu Akbar. Laptopnya apa ya? Ini kalau sudah dia nyari, dia muter gitu. Jadi dia nyari, kayak nyari, padahal nggak disuruh nyari. Kayak membaca terus. Nah kalau kita udah iniin tuh, gitu, ngambekan, ngambekan. Baik, sambil saya closing, ada pertanyaan dipersilahkan. Sambil mau mesti diinstal ulang ini Windows-nya ini. Silakan dibuka dan jawab, Mas Solis. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan deh sudah bisa memberikan inspirasi di pagi ini. Dan ada satu inspirasi lagi yang sebelum masuk ke tanya jawab, silakan Mas Kandar untuk nge-share dulu tentang, nah ini ada satu iklan yang mau lewat nih tentang Zamira. Ini adalah garam ya yang insya Allah bisa punya kemanfaatan untuk kesehatan kita ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, eh, sahabatku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kita untuk nge-share. Kalau ingin bertanya, kemudian juga boleh juga share pengalaman yang berkaitan tadi dengan apa yang sudah dibahas oleh Bapak Haikal. Silakan Bu Elvina, mau nanya Bu Elvina? Masih mute Bu? Belum Ustadz, masih mendengarkan dulu. Alhamdulillah. Tadi soal itu tentang the law of attraction itu ya. Ya. Soal berapa nih udah ada menanya nih sebelum nanti saya bisa ngomongin tadi. Mungkin Mas Elo silakan lanjut. Assalamualaikum Be, Mas Kolis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lanjut yang kemarin Be. Siap. Tentang adanya gangguan cancellation di tengah itu loh Be. Iya. Kan misalnya saya mau jadi menteri nih gitu misalnya kan. Iya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba keganggu dengan jadi dirjen gitu kan. Wah, keganggu nih gitu. Nah, biar balik lagi ke visualisasi menteri gimana caranya? Gini. Ini kan saya alami ya. Saya alami sendiri. Ya, ini Pak Selo sedang menuntun sebenarnya nih ya. Ini saya alami. Yang saya menyadari itu adalah jangan di 100%-kan untuk dirimu. Berikan 1% peluang Allah Subhanahu wa taala untuk men-change-nya.
gitu. Jadi jangan di lock gitu loh. Cuma dibikinin rel, dibikinin arahan gitu. Dibikinin rel, dibikin arahan sesuai dengan keinginan. Tapi jangan di lock abis. Jadi ada satu, kalau di buku, di Law of Attraction, The Law of Repetition, di buku The Secret, di buku Michael J. Lucier, di buku Rhonda Byrne, di buku-buku itu semua, itu betul-betul dikunci mati. Dan kita dipaksa untuk menimbulkan getaran-getaran itu, sebagaimana 20 daftar getaran yang tadi saya bacakan. Saya mengkoreksi mereka semua, karena mereka kan ateis. Ya, mereka rata-rata ateis. Semesta akan mewujudkannya. Nggak ada Tuhan mewujudkan. Dia bilang semesta mewujudkannya. Saya mencoba memasukkan unsur itu. Sebagaimana yang sering kita lakukan. Kita manusia berusaha. Toh pada akhirnya nanti Allah jua yang menentukan. Gitu. Jadi saya tidak kecewa apapun hasilnya akhir. Karena ujung-ujungnya dilantik di istana, bro. Gitu. Siap ya? Dilantik di istana itu adalah kunci mati. Ini karena contohnya menuju kepada saya, dilantik di istana, itu dikunci mati. Apakah sebagai apa, wallahu alam bisawab, tapi gambaran kita tuh ke situ. Itu lebih gede pencapaiannya ketimbang memfokuskan kepada satu titik. Gitu Oh, loh. jadi bukan pada posisinya ya, tapi pada kebermanfaatannya, Be ya. Iya, itu pertama, kepada prosesnya, kepada pemanfaatannya, kepada pewujudnya, kepada khairun nas anfa'uhum linasnya gitu. Saya salah selama ini ketika menggambarkan mobil yang Alphard gitu loh. Ternyata mobil yang nyaman gitu loh. Mobil yang nyaman, yang menimbulkan kemanfaatan, yang tidak menimbulkan kesombongan, yang mewujudkan, tapi saya nyaman banget gitu loh. Maka dilantik di istana itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian buat saya. Dan saya tidak tahu apakah 1%-nya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk. Jadi 99%-nya udah jadi, 1% di tangan Allah. Gini, saya ulangi lagi ya. Dilantik di istananya itu kepastian. Jadi apanya itu adalah 1%. Bukan 1% yang nggak jadi, bukan. Dilantiknya iya, gitu loh. Jadi ke sana. Dan insya Allah itu nggak berubah. Insya Allah itu nggak berubah. Andai kata, no, jangan sebut andai kata nggak jadi. Jangan sebut. Itu justru akan membuat itu nggak jadi. Bersihkan semua pikiran, kosongkan itu semua dari yang kayak gitu-gitu. Teman-teman coba ulangi lagi dengan skala yang lebih kecil. Dengan skala yang tidak banyak melibatkan keputusan orang. Dengan skala yang hanya keputusan itu di tanganmu atau di tangan beberapa orang. Gitu. Ya. Ketika saya mewujudkan ingin jumpa dengan si A, maka kejadian. Saya ingat banget. Saya mencoba-coba ilmu ini ya tahun 2001 kalau nggak salah ya. Ketika ISQ baru mulai dan saya ikut trainingnya 2001-2002 barangkali. Begitu dahsyatnya seorang Ari Ginanjar Agustian. Ya begitu hebatnya, begitu gemuruhnya, begitu dahsyatnya pelatihan ISQ. Saya duduk dalam pelatihan, saya tatap dia dari jauh sekali dan no one knows. Belum ada yang kenal saya tentunya. Saya terus katakan orang ini akan mencari-cari saya. Orang ini akan mencari-cari saya. Orang ini akan mencari-cari saya. Saya ingat banget waktu itu. Ya, pasca pelatihan 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian beliau pun mencari-cari saya, menghubungi saya dan meminta saya bergabung di ISQ karena saya masih bekerja. Saya boleh datang ke ISQ dah. Saya bilang oke, saya datang hanya 1 minggu 1 kali setiap hari Rabu. Dan saya bikin sistem marketing di sana
untuk membesarkan ISQ. Saya bikin target dari yang 10-20 calls per day, saya bikin sampai 80-90 calls per day, sampai mereka, dan banyak ceritanya panjang. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin, saya punya kontribusi besar, dan semua mengakui, dan saya bersyukur pernah membantu sampai terwujudnya pelatihan yang sangat baik, gitu. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi teman-teman sekalian, ya, nah tuh Azwar ini memberikan komentar, ya gitu ya. Terima kasih Azwar ini. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ada Silakan. pertanyaan baru dari mana dari Sumatera, dari Padang. Ya, Sumatera Utara. sebentar, ini Mbak Azwar ini Love Our Attraction yang diajarkan oleh Bapak pada saya sejak dulu telah saya terapkan dalam begitu. Alhamdulillah, terima kasih telah terkonfirmasi. Yang ini jika berbuat baik buat Al-Isra ayat 7 udah. Al-Isra ayat 7 udah, terima kasih. Ya, silakan sebagai yang terakhir. Nah, Silakan Mbak Nana. Assalamualaikum Ustadz Babe. Salam. Ini Babe, itu kan tadi terhadap ini berdasarkan hasrat tadi ya? Ya. Ini yang saya mau tanya, saya pribadi sekarang tuh sedang proses misalnya antara dua pilihan Babe. Yang pertama mau ikut ASN atau yang kedua itu mau lanjut sekolah. Untuk yang pertama ini saya nggak ada hasrat, maksudnya itu untuk hasratnya itu kurang gitu Babe. Tapi kalau untuk mau lanjut sekolah saya mau gitu Babe. Itu gimana tuh antara dua pilihan itu? Ini sudah masuk ke dalam tahap keputusan sebenarnya, ya. Sebenarnya hasratmu telah memutuskan untuk itu. Cuman karena kau ada keraguan, kau belum berani melangkah. Saran saya ditulis ulang. Sebenarnya what do you really want? Apa yang paling kamu inginkan tuh ditulis ulang. Gitu. Ditulis ulang, di breakdown ulang, ditanya kiri kanan, bahkan diistikharahin, ya. Ya Allah, saya ragu ya Allah, tolong beri arahan ya Allah, gitu ya. Bersedekah dulu, ya. Semoga dengan sedekah itu akan membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai kau mendapatkan kepastian. Juga definisi ulang, ya, definisi ulang. Apakah ada kemungkinannya nanti ke sana gitu ya. Dalam hal ini jangan minta gini-gini. Kebanyakan orang salah kaprah dalam menerjemahkan kepada orang tua. Sehingga keputusannya pun tidak dihidup karena masih bodoh, kata orang Betawi. Pokoknya tanya ibu aja lah. Apa yang ibu bilang, itu yang saya ikutin. Ibumu kurang berpengalaman dalam hal itu. Yang kau minta itu, Bu, doain biar saya mantep. Itu doanya. Gitu. Ya. Misalnya. Saya ambil contoh hal yang paling mendasar. Saya nggak usah sebut ya. Salah seorang calon presiden berkata, saya sudah minta restu ibu saya untuk bercalon wakil presiden si A. Saya telepon, salah ente, saya bilang gitu. Ibumu bukan orang yang berpengalaman dalam politik. Ibumu bukan orang yang berpengalaman dalam partai ini, partai itu, partai ini. Sehingga nggak pantas dan nggak layak untuk meminta nasihat ibumu dalam hal menentukan calon wakil presiden. Lalu gimana dong? Ya, melihat keadaan ke depan. Minta doa ibu itu supaya dikuatkan gitu. Supaya Allah bimbing, Allah arahkan gitu. Minta sarannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Minta ibu supaya kita diarahkan ke tempat yang tepat dalam berkunjung. Kalau minta ibu yang putuskan kurang tepat. Tapi minta ibu doakan supaya memilih yang tepat, itu betul. Nah, ini sebuah contoh saja, minta maaf. Karena memang baru terjadi lah. Pasti Anda paham maksud saya gimana. Jadi bukan ngelawan sama orang tua.
Tapi memang salah kita memposisikan orang tua sebagai pemegang keputusan yang dia tidak berpengalaman. Begitu. Jadi doa, lihat lingkungan, minta doa sama orang tua supaya Allah memberikan kekuatan dan ketepatan, istiqoroh, lihat ke depan, definisikan ulang, kamu maunya seperti apa, lihat lagi apakah ada kemungkinan untuk ke sana, lihat lagi bagaimana dengan mudaratnya dan manfaatnya, banyakkan mana manfaatnya untuk orang banyak, banyakkan mana pendapatannya, apakah cita-citanya terbuka untuk yang pertama atau yang kedua. Nah, Anda yang bisa menentukan. Begitu, saudaraku. Ya baik, Kita, terima kasih Ustaz Obe. kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Babe. Jazakallah khairan, Beh. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Babe bisa kita serap dengan baik dan bisa kita amalkan ya. Dan itu yang paling penting karena ilmu tanpa amal itu seperti sebuah pohon tanpa buah begitulah. Karena itu sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di pagi ini Allah menurunkan banyak keberkahan untuk kita semua. Kita beserta keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita semuanya untuk saling mendoakan. Kan doa itu adalah menjadi silahul mukminin, senjatanya orang-orang beriman. Karena tidak ada senjata yang paling kuat kecuali adalah doa gitu ya. Dan tadi seperti yang disebut Bapak, ada ikhtiar, ada keputusan terbaik yang memang menjadi keputusan mutlak itu dari Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya sudah ditakdirkan. Tapi yang kita tidak tahu rahasia takdir itu, karena itulah ikhtiar maksimal menjadi sebuah salah satu kesempurnaan dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan kajian pagi ini dan saya tidak lupa-lupanya untuk terus mengingatkan bahwa pagi yang berkah ini adalah salah satunya diisi dengan banyak kebermanfaatan kita, salah satunya dengan bersedekah. Maka mari kita untuk memperbanyak amal sedekah kita, karena ini disebutkan dalam salah satunya surat Al-Munafikun yang mungkin kita sudah kenal betapa nanti orang-orang yang diwafatkan itu selalu berharap akan dikembalikan ke dunia, kemudian apa yang diminta dalam surah Al-Munafikun disebutkan kemudian dan aku akan bersedekah ya Allah dan aku akan menjadi orang soleh. Dan itulah harapan orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan sebelum wafat kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan semua harta yang kita miliki, anugerah yang kita miliki, baik harta, tenaga, pikiran dan semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi kami mengingatkan ada wakaf buku yang buku Tadabbur Quran, Tadabbur Al-Fatihah yang sudah ditulis oleh Tuan Guru Subhanahu Fajar, dan silakan untuk berlomba-lomba untuk memilikinya karena ini hal yang penting kita untuk bisa membaca buku ini, memiliki buku ini, dan Tadabbur Quran yang sudah dirutinkan oleh Tuan Guru di tiap malam. Tentu harus ada dokumentasi yang terus kita bisa ingat, terus ketika kita lupa kita membacanya lagi terus sudah berulang-ulang sehingga kita paham apa yang dimaknai dalam surat Al-Fatihah ini, karena ini surat paling agung, surat yang memang menjadi syarat sahnya sholat, menjadi sebuah rukun dalam sholat kita yaitu Al-Fatihah, dan kita memaknainya dengan baik, mentadaburinya dengan baik. Mudah-mudahan inilah jalan kita mendapatkan kekhusyuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat kita. Dan ketika khusyuk maka seperti tadi disampaikan oleh Babe dalam mengutus sebuah surat Al-Anfal, maka akan bergetarlah hati kita ketika disebutkan nama Allah, apalagi dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa ada kajian-kajian di malam hari bersama Tuan Guru Subhanahu Fajar, Tadabbur Quran, dan juga ada kajian-kajian besok dengan Mas Abadi insyaallah. Dan mari kita azamkan diri kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Holis, izin lagi. Sama. Jazakallah. Mohon
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا